Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejak kapan Anda bersepeda? Baru-baru ini? Atau sudah bertahun-tahun? Ingatkah apa yang dialami tubuh ketika pertama kali bersepeda? Tidak peduli kita menggunakan sepeda apa. Apakah itu sepeda jalan raya, sepeda gunung, atau mungkin sepeda komuter? Reaksi tubuh bisa dikatakan sama. Bagi yang sudah lama bersepeda, pengalaman yang menyakitkan menjadi memori termanis dalam perjalanan hidup kita. Dan bagi yang akan memulai bersepeda, berikut ini apa yang dialami tubuh dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga mencapai bilangan tahun. Agar kita semua siap menghadapi pengalaman yang manis ini. Satu, perjalanan pertama. Perjalanan pertama memang menyuguhkan pengalaman yang unik. Tetapi yang pasti, terjadi perubahan dalam tubuh kita. Dalam waktu puluhan menit, tingkat metabolisme meningkat dan kekentalan darah meningkat. Laju aliran oksigen meningkat dari 8 liter saat istirahat menjadi 100 liter per menit ketika mencapai performa puncak beraktivitas kita. Juga, aliran darah ke otak meningkat, membuat kita lebih terjaga. Hormon kebahagiaan dilepaskan ke dalam sirkulasi darah yang membuat kita termotivasi untuk melanjutkan. Kondisi ini memblokir nyeri otot dan membuat kita sejenak melupakan rasa sakit. 2. Segera setelah bersepeda. Selesai bersepeda, terjadi perubahan positif pada fisik dan mental kita. Tetapi saat inilah kita mulai merasakan rasa sakit dan kaku. Bahkan untuk melangkah saja terasa sulit. Kondisi rasa sakit dan kaku ini, khususnya di bagian bokong dan paha kita, akan berlangsung 1 hingga 2 hari kemudian. Inilah kawah candra di muka pesepeda pemula. Bila ia bisa melewati ujian ini, maka tidak akan pernah kapok untuk bersepeda. Tetapi bila tidak lulus, sadel adalah momok yang menakutkan bagi mereka. Sebenarnya, masa-masa sakit ini adalah masa orientasi bagi tubuh untuk menjadi lebih kuat, beradaptasi dengan aktivitas baru. Setelah istirahat 2 hingga 3 hari, kita akan merasakan semangat yang lebih positif dan nafsu makan akan meningkat. Otak akan lebih banyak mengeluarkan endorfin yang akan meningkatkan suasana hati yang terus bahagia. 3. Beberapa minggu setelah memulai. Setelah 1 atau 2 minggu bersepeda, mitokondria dalam tubuh akan berkembang biak. Mitokondria adalah pusat energi sel yang membantu kita menghasilkan energi dengan lebih efisien. Keadaan keseluruhan sel akan meningkat karena pelatihan membuatnya lebih tangguh dan membantu kita tetap sehat lebih lama. Sekresi enzim yang bertanggung jawab untuk produksi energi untuk kontraksi otot juga ditingkatkan. Dan masih banyak lagi manfaat yang akan datang. Kapasitas paru-paru perlahan akan meningkat dan jantung serta pembuluh darah akan bekerja lebih baik. Sistem kekebalan tubuh akan menjadi lebih kuat. Tingkat limfosit dalam darah naik. Tubuh juga akan dapat mengatur kadar gula dan zat lain dalam darah dengan lebih mudah. Dan tubuh akan menyimpan lebih sedikit lemak. Tubuh kita mulai mencerna protein dan karbohidrat 4 kali lebih cepat. Sehingga kita bisa menurunkan berat badan lebih cepat bila diimbangi dengan diet yang benar. 4. Setelah 1 bulan bersepeda secara teratur. Setelah beberapa minggu, kekuatan dan kebugaran tubuh akan mulai meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat dari kita mulai bersepeda dalam intensitas yang lebih tinggi dan tanpa rasa sakit yang lebih besar. Juga ketika bersepeda di tanjakan,
kita sudah bukan kelompok juru kunci lagi. Hasil yang menggembirakan ini akan menghasilkan endorfin yang berlimpah mengalir ke otak kita. Kehidupan sehari-hari menjadi sedikit lebih mudah. Seketika kita tidak mengalami kesulitan ketika menaiki tangga. Kualitas tidur jauh lebih baik dari sebelumnya. 5. Setelah beberapa bulan bersepeda, melakukan perjalanan dalam durasi yang lama sudah tidak begitu menyiksa kita. Daya tahan kita sudah jauh meningkat. Selain itu, jantung benar-benar akan bertambah besar dan jauh lebih efisien karena pemompaan yang cepat selama periode bersepeda sebelumnya. Karena alasan yang sama, detak jantung istirahat akan menurun. Artinya, jantung akan mampu memompa dan mengeluarkan lebih banyak darah di setiap kontraksi, sehingga tidak perlu bekerja sesering sebelumnya. 6. Setelah 1 tahun. Setelah 12 bulan bersepeda, kualitas tulang akan sangat meningkat. Bahkan orang yang osteoporosis akan kembali ke kesehatan tulang normal, yang berarti mereka kurang rentan terhadap risiko patah tulang. Banyak survei sistematis menunjukkan bahwa bersepeda secara teratur lebih efektif dibandingkan terapi dalam mengurangi kecemasan, dan bahkan lebih baik dibandingkan segala jenis obat-obatan untuk jenis penyakit psikologis tertentu. Mungkin hal terbaik tentang semuanya adalah setelah kurang dari 1 tahun, bersepeda menjadi kebiasaan yang solid. Ketika cuaca baik dan kita hanya berdiam di rumah, akan muncul rasa tidak enak. Inilah kecanduan bersepeda. Kecanduan yang positif yang mampu meningkatkan kesehatan, suasana hati, harga diri, dan hasil kerja kita. Jangan pernah menyerah dan teruslah bersepeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.